Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk reading general Aqua untuk tahun 2022. Ya, ada apa kira-kira di tahun ini? Dan apa energi yang mengikuti kamu? Jadi di akhir dari readingan saya ini nanti saya akan membuka beberapa note, dan yang di dalam note ini ada energi negatif atau energi positif ya yang mengikuti kamu. Ya, dan mudah-mudahan dengan note-note tersebut bisa membantu kamu mengatasi apa kira-kira beberapa energi dari kamu yang perlu diatasi atau diseimbangkan supaya kesuksesan atau apa yang kamu cita-citakan di tahun ini, di tahun 2022 ini berjalan dengan lancar atau terwujud gitu ya. Oke. Seperti biasa readingan ini general ya, mohon disikapi dengan positif, diambil yang bermanfaat menurut kamu, diabaikan bila kamu ngerasa tidak bermanfaat ya. Oke. Wow, ini ada dua nih, saya ganti. Saya butuh satu aja, please help me. Oke. Ada show the world the real you, full moon in Aquarius. Wow. Ya, untuk Aquarius sendiri ya, di rule oleh Uranus. Kalau zaman dahulu kan, zaman kuno, Aquarius itu dibagi dua, dia planet yang ngerule. Yang pertama Saturn, yang kedua Uranus. Kalau menurut saya ya, peran Saturn dan Uranus itu tetap ada di dalam diri Aquarius ya. Artinya peran energi Capricorn itu ada ya. Ya, karena yang ngerul Capricorn adalah Saturn. Ya. Oke, dan kali ini saya menggunakan kartu tarot Major Arcana saja. Ya, pada zaman Yunani kuno mereka hanya memakai 22 Major Arcana ya. Nggak banyak-banyak gitu. Di zaman modern saja yang dikembangkan menjadi 78 dengan adanya Minor Arcana ya. Untuk readingan general yang sangat panjang nih ceritanya nih 1 tahun ke depan, ada baiknya memang menurut saya ya menggunakan Major Arcana saja ya. Oke, saya buka dulu lah ya untuk semuanya untuk Aqua. Oke. Ada the World, the Emperor, dan the Chariot, the Fool. Ya, sebelumnya saya ingatin nih, readingan ini cukup lama ya. Jadi bolehlah sambil minum-minum, makan kue gitu ya, supaya nggak terasa lamanya gitu ya. Ya. Saya mulai dari sini ya. Show the world the real you, full moon in Aquarius. Ya, Aquarius juga memiliki rumah yang ke-11 ya. Aquarius yang ngerul rumah ke-11. Ya, rumah ke-11 ini adalah bagaimana kamu bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Bagaimana kamu membangun social group, grup pertemanan kamu gitu. Ada di sana semacam geng gitu ya. Ya, tapi di sini juga bisa muncul superficial friends. Di sini juga bisa muncul itu namanya teman yang fake gitu ya. Teman yang palsu. Ya, bisa jadi kamu atau bisa jadi teman kamu gitu. Terlihat ramah di luar, tapi sebenarnya hanya ya friends in benefit semacam gitu ya. Friends in need. Ya, berteman karena ada memang tujuan tertentu gitu. Jadi ya perlu hati-hati juga ya di tahun ini untuk Aqua. Koneksi-koneksi yang kamu jalin itu bagus, membangun channel gitu ya. Apalagi kalau kamu seorang pebisnis atau seorang public figure, tapi harus berhati-hati juga dengan yang namanya orang-orang yang hanya memanfaatkan, diam-diam dia memanfaatkan gitu dari belakang. Ya, nggak cuma teman aja, bisa jadi pacar juga ya kan. Oke, not for you. Ya,
Ya ada beberapa di antara kamu ya, bisa jadi di dalam grup sosial ini ya, nampaknya di luar itu seperti sama kamu gitu ya, seperti di dalam hubungan asmara gitu. Ini orang kayaknya menaruh hati sama aku gitu, memberikan harapan-harapan yang positif gitu. Rupanya enggak gitu. Semacam gitu ya di sini ya. Ini readingannya juga bisa vice versa ya. Bisa jadi kamu gitu ya, menampakkan harapan terhadap orang lain tapi sebenarnya enggak gitu. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, superficial friends, superficial relationship, atau bisa juga seperti fake ya, sesuatu yang tidak asli. Dan di sini kartu kamu mengatakan bahwa tunjukkanlah diri kamu yang sebenarnya gitu. Saya nggak bisa mengatakan untuk seluruh Aquarius di tahun ini fake, enggak. Tapi beberapa di antara kamu, kalau saya ngelihat di sini, kamu ingin menunjukkan diri kamu, jadi diri kamu yang sebenarnya bagaimana. Selama ini atau di tahun-tahun berikutnya mungkin kamu terlalu banyak menutup diri gitu ya. Bisa jadi kamu nampak bahagia di luar tapi sebenarnya di dalam enggak gitu. Oke, ada nutrition. You conduct healing work with your culinary skills. Ya, ada beberapa di antara kamu ini senang banget ini dengan konsumsi makanan yang sehat ya, yang bernutrisi, yang bisa jadi kamu senang jalan-jalan kulineri gitu ya, travel for culinary gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang meningkatkan skill di dalam dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan yang sehat ya. Dan ini ngebantu kamu sepertinya untuk menghealing diri kamu, menyibukkan diri gitu ya, sembari kamu menantikan pasangan atau menantikan kesuksesan ya. Oke, ada give your relationship a chance ya, work on your partnership. Ya, ini muncul sama seperti Libra ya. Di antara dari sekian banyak kartu, kenapa ini sama dengan Libra kan gitu. Ini bingung juga. Bisa jadi aku ini dealing dengan Libra ya, atau kamu dealing dengan seseorang yang memiliki energi elemen yang sama dengan kamu, yaitu udara. Ya, udara ada Libra, Gemini, sama Aqua ya kan. Nah, berikan kesempatan ya, atau bekerja, atau buatlah usaha-usaha untuk hubungan ini gitu ya. Kalau kamu dealing dengan seseorang yang berelemen udara ya, usaha apa ya, bagaimana supaya hubungan ini tetap alive ya. Kalau misalnya udah lost contact gimana gitu ya. Ya kalau udah lost contact ya gimana ceritanya, udah beda lagi gitu ya kan. Mungkin kalau ada phone number ya bisa nih terkoneksi lagi ya, cari dulu lah gitu nomor teleponnya kan gitu. Kalau udah lost contact itu beda ceritanya. Kalau misalnya ada nomor teleponnya, ada sosial medianya, ada koneksi, kamu ngubungin duluan, ya mungkin ada peluang di sana. Kenapa nggak dicoba kan gitu? Daripada kamu berdiam diri, bisa nggak kembali, padahal ibaratnya kunci rumahnya pun belum dapat gitu ya kan? Oke, sekarang dibuat dulu usahanya seperti itu. Oke, ada di the word. Oke. Ini adalah keberuntungan ya, keberuntungan, ada travel, ada overseas trip, ada juga kenaikan jabatan, banyak peluang-peluang yang terbuka nih, lebar sama kamu ya. Ya. Dan ini luas banget gitu. Ya, mengglobal gitu ya. Dimanapun kamu berada, kamu mendapatkan keberuntungan ini. Oke, ada the Emperor, ada stabilitas dalam hal financial yang kamu dapatkan. Untuk beberapa di antara kamu ada yang udah stabil nih di rumah tangga ya, udah memperoleh pasangan, udah menikah ya. Kalau saya ngelihat kamu masih tetap ambisius di sini ya, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi, ada semacam kepuasan yang belum terpuaskan. Ini banyak ini masa kepuasan, bisa kepuasan jasmani, rohani, finansial, banyak ya. Oke, ada the Chariot, energi yang nge-push kamu dari dalam ini begitu sangat besar, power, berani mengambil resiko, menerjang badai ya. Dan kalaupun misalnya ada energi yang bertentangan dengan kamu nih gitu ya, kamu bakalan melawan itu gitu, asalkan kamu bisa mendapatkan kepuasan tadi gitu ya, semacam melawan arus gitu ya, seperti ikan salmon
Kalau ikan salmon kan seneng banget dia melawan arus ya. Nggak ngerti juga saya kenapa dia harus melawan arus gitu. Padahal nggak ada makanan itu di atasnya gitu ya kan. Ya, tapi itu gairah itu tadi gitu ya. Senang dia dengan petualangan yang berbeda gitu ya, menantang gitu ya. Oh, saya lihat di sini. Oke. Ada the full good friends happiness needing to take a giant leap forward ya. Ada situasi yang membuat kamu ikhlas di sini, innocence, ada juga seperti energi child gitu ya, terbuka dengan segala peluang, berpikir yang positif ya, membuka lembaran baru, ikhlas ngejalani apa yang udah ada sekarang. Ada juga ini beberapa di antara kamu untuk negatifnya pasrah gitu ya, pasrah dengan keadaan ya. Dan di awal tahun ini energinya bagus ya, menggebu-gebu begitu, sangat ambisius gitu. Bisa jadi ini trigger dari keberuntungan yang kamu dapat di awal tahun. Tapi di bulan 5, 6 ini ya, ini sampai bulan 7 ini, kalau ini saya bilang ya 5, 6, 7, 8, 9 ini benar-benar butuh energi yang kreatif di sini ya. Ya, bagaimana cara kamu mengelola energi kamu atau sumber-sumber yang kamu miliki, skill, talenta kamu, supaya energi kamu itu balance ya. Jangan mudah terpancing emosi lah gitu. Jangan marah-marah atau jangan jadi berhalusinasi atau berfantasi terhadap impian kamu ya. Ya, tetap berpikir yang realistis ya. Ya di bulan 10 bisa jadi kamu ini fantasinya luar biasa. Tapi ya kembali lagi sepertinya kamu tersadar ya. Oh ya, ini kan gak nyata gitu ya. Jadi harus memang ya berfantasi itu bagus ya kan. Fantasi adalah bagian dari hasrat yang nge-trigger kita untuk bersemangat. Ya tapi kalau kita langsung aplikasikan, kita bekerja, terwujud dia gitu. Tapi kalau kadang walaupun kita aplikasikan gak terwujud juga gitu ya kan, tapi jangan jadi down ketika gak terwujud gitu ya. Selalu dia bangkit lah gitu ya. Dan supaya kamu enggak emosional kadang gitu ya, apa yang udah kita cita-citakan, angan-angankan gak terwujud, kita jadi emosional, jadi ada deception, energi yang membuat kita itu labil gitu ya. Kembali lagi ke alam sadar lah, berpikir yang rasional atau logis gitu ya. Belajar lagi flashback ke belakang, sebab akibat kenapa A terjadi, oh karena B ya. Dari cara berpikir seperti ini akan membuat kamu menjadi lebih wise lagi dengan munculnya di sini energi justice. Untuk Aquarius yang memiliki ascendant Libra, ini adalah seseorang yang smart ya. Walaupun kamu dirundung seperti masalah atau peristiwa yang merugikan kamu, yang memancing emosi kamu, tapi kamu senantiasa bisa di sini memanfaatkan pengetahuan kamu ya. Selalu belajar di sini menjadi seseorang yang smart dan mengambil solusi-solusi yang smart ya untuk mengatasi situasi emosional kamu di sini. Saya ngelihat di bulan 5 ini ya, seperti ada sesuatu peristiwa ini tiba-tiba mendadak terjadi ya, tapi saya nggak bisa mengatakan ini positif atau negatif ya, saya klarifikasi dulu bentar lagi. Tapi ada di sini death, seperti ending ya. Bisa jadi beberapa di antara kamu ini berakhir nih dengan pekerjaan, bisnis yang collapse atau hubungan yang berantakan atau berakhir ya. Dan ada transisi di mana kamu harus bisa sekreatif mungkin membangkitkan lagi semangat kamu di sini ya, supaya situasi yang vakum ini tadi ya jangan kamu lampiaskan lewat pelarian atau kegiatan yang tidak sehat di dalam kehidupan kamu ya. Di sini dibutuhkan pengorbanan untuk ikhlas, pengorbanan untuk membuka diri, mengembangkan diri menjadi sosok yang dewasa ya, mampu memaafkan orang-orang yang memancing emosi ya.
atau uh, ini semacam pengorbanan juga untuk menerima keadaan ya. Karena saya ngelihat di sini ada semacam pemunduran, ada sesuatu yang seperti yang menarik kamu ke belakang gitu ya. Ya. Dan harus bersabar di sini. Perjalanannya jadi agak stuck di sini ya, energinya gitu. Seperti rezeki gitu ya. Kalau rezeki itu kan kadang mau terhambat dia gitu, terblok dia. Jadi di sini agak terblok dia. Ini mempengaruhi emosi kamu tentunya. Jadi sensitifan, moody gitu ya, sedih, marah ya. Tapi di satu sisi saya ngelihat ya, untuk Aqua, bagi kamu yang memiliki ascendant Gemini dan juga Pisces nih ya, kamu adalah sosok yang intuitif dan juga yang sangat sensitif, kreatif. Karena ini sosok intuitif ini dia selalu senantiasa terkoneksi dengan subconsciousness, unconsciousness juga. Nah, di sana adalah gudang kreativitas ya. Dia akan selalu mencari cara bagaimana mengatasi situasi emosionalnya atau masalah yang dihadapinya di alam nyata gitu. Cuman tergantung dari kamu ya. Apakah kamu ini bisa membawa ini atau mewujudkan solusi-solusi atau energi kreativitas dari alam bawah sadar ini keluar dia di alam sadar. Bisakah atau enggak gitu ya. Tergantung seberapa dalam kamu terkoneksi dengan spiritual kamu. Ya, ada di sini Wheel of Fortune ya. Tetap di sini ada peluang-peluang kesempatan kamu untuk memutar roda kehidupan ini nih. Ya, tapi ini tergantung dari kemampuan kamu ya, atau peruntungan kamu ya. Tergantung dari seberapa besar energi yang dibutuhkan oleh keberuntungan di sini yang kamu harus sumbangkan. Terlalu besar juga kan nggak pas dia, atau terlalu sedikit dia terlalu lemah gitu, nggak pas dengan spot yang kamu tuju kan gitu. Ya, harapan-harapan itu selalu ada. Dan ya, jangan putus asa untuk selalu membuat harapan gitu ya. Oke. Saya akan klarifikasikan di sini ya untuk aku tahun 2022. Oke. Ada Four of Pentacles ya, ada semacam kekhawatiran ini masalah keuangan ya. Kalau kamu travel ke suatu negara atau suatu tempat akan menghabiskan sejumlah uang. Dan ada energi The Emperor di sini. Tuh beberapa di antara kamu ada ini sepertinya yang ngeproteksi kamu ya. Ya, bisa jadi ini pasangan kamu atau keluarga ya. Kalaupun kamu mengalami kekhawatiran di dalam hal uang, tapi ini orang selalu ngeproteksi kamu. Ya. Cuman dari dalam diri kamu sendiri ini, kekhawatiran ini yang selalu kamu fokuskan. Ya, ini yang ngedorong atau nge-push kamu nih untuk selalu terkoneksi dengan energi The Emperor di sini. Bisa jadi ini The Emperor ini adalah seseorang atau situasi atau tempat pekerjaan kamu ya. Oke, ada Six of Cups ya. Untuk Six of Cups-nya ini lebih masalah relationship. Bisa jadi ini kamu akan ketemu dengan teman lama atau ketemu dengan orang lama yang ini ya mantan gitu ya. Bisa jadi balikan di sini. Ada beberapa di antara kamu sepertinya akan memulai hubungan dengan orang lama lagi di sini. Tetapi ada juga ini kalau saya ngelihat seperti balikan dengan orang lama ini ya. Ya, saya nggak mengatakan untuk semua, tapi di kartu ini saya ngelihat seperti itu. Karena ada muncul di sini
Knight of Swords. Ya, untuk Knight of Swords ya, ini adalah sifat yang sangat keras kepala, tegas ya, nggak sabaran, cepat juga di dalam bertindak ya, tanpa sadar ya, bisa jadi ya sebenarnya nggak mikir panjang gitu, langsung ya balikan aja, terima lagi gitu ya. Ada beberapa di antara kamu juga untuk karir ini ada semacam tindakan kamu yang impulsif ya, kata hati kamu udah berkata jangan gitu, tapi kamu lakukan gitu. Ada sifat yang keras kepala di sini, bertentangan dengan kata hati nurani gitu ya. Ini yang mengakibatkan adanya seperti masalah, musibah, peristiwa yang merugikan. Ya, hati-hatilah di sini ya. Oke, untuk Ace of Wands-nya ini adalah energi-energi kreatif ya. Ada sebuah kehidupan, situasi emosional yang baru di sini yang muncul di pertengahan tahun ya. Ya, munculnya ini mungkin ketika kamu hang out dengan teman ya. Ada semacam kegiatan-kegiatan fun yang kamu lakukan di sini ya. Ini bagus banget juga ya. Ketika kita stres atau kita penat nih dalam kehidupan ini, selama kegiatan kita itu fun atau positif gitu ya, selama itu bisa membangkitkan kreativitas kita, situasi emosional kita itu seneng, why not kan gitu. Ada di sini beberapa di antara kamu kemungkinan akan ketemu dengan orang baru gitu ya. Untuk Ace of Wands-nya ada semacam energi optimisme muncul di sini karena ada kesadaran dari dalam diri kamu. Motivasi itu lahir dari dalam diri kamu sendiri ketika kamu bisa jadi melakukan perjalanan hangout bareng sama temen ya, atau ketika kamu mendapatkan masalah di sini, musibah atau peristiwa yang mendadak ini ya. Ini membuat kamu jadi tersadar, oh ya, ternyata aku gini. Jadi kamu seperti terbangun dari tidur yang lama gitu ya, tidur yang terlelap gitu ya. Ya. Kadang seseorang memang kan nggak sadar, tunggu ada dulu kejadian atau hal yang menggertak dia gitu ya kan, baru dia tersadar gitu. Oh iya ya gitu, semacam itu sih saya lihat di sini ya. Dan pada saat yang bersamaan saya ngelihat kalau kamu di sini masih labil ya, walaupun tersentak gitu, ada kesadaran gitu, ada semacam ledakan energi di sini kan, tapi ini ngeganggu situasi emosional kamu, nggak stabil memang di bulan 9-10 ya. Dan tapi karena ini kamu di rule sama planet Uranus, kamu memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan energi kamu ini. Kamu senantiasa belajar di sini ya. Ya, untuk Eight of Pentacles-nya ini adalah kerja keras yang kamu lakukan untuk mengkultivasi diri kamu, mengembangkan kualitas, skill, talenta, pengetahuan di sini ada nih gitu. Jadi tetap bekerja keras di sini, dia mengasah kemampuan untuk menguasai bidang yang kamu geluti ataupun situasi emosional dalam diri kamu ya. Ibaratnya belajar untuk menguasai diri sendiri di sini ya. Dan kamu menjadi sosok yang seimbang, bisa berpikir rasional di dalam bertindak. Ya, ada Wheel of Fortune. Dan untuk the star-nya ada Five of Wands ya. Saya lihat untuk Five of Wands ini seperti ada konflik ya. Ada semacam drama di sini. Drama queen. Ada fake di dalam suatu lingkungan pertemanan kamu. Ini ada energi fake saya lihat di sini, semacam teka-teki, nggak clear, nggak jelas gitu ya. Bisa jadi ini datang dari kamu atau bisa jadi ini orang yang dealing dengan kamu. Nggak jujur gitu ya, nggak jadi diri sendiri. Terlihat friendly di luar, tapi di dalam sebenarnya enggak gitu. Senyum di luar, di dalam sedih gitu ya. Baik di luar, di dalam enggak gitu. Semacam itu saya lihat di sini ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh full moon in Aquarius kamu ini, show the world the real you.
Ya, tunjukkan diri kamu yang asli terhadap teman-temanmu. Ketika kamu menunjukkan sikap kamu yang sebenarnya, kamu akan memperoleh teman yang menerima kamu apa adanya, semacam gitu. Untuk pasangan juga seperti itu ya. Ya, untuk pekerjaan atau situasi yang dealing dengan kamu. Kalau kamu terus mengadaptasi diri kamu dengan lingkungan ini nih, menyembunyikan diri kamu, karakter atau personality kamu tidak jadi diri sendiri, alhasil kamu bisa jadi nggak kenal diri jadinya nantinya gitu ya kan. Ya, tidak jadi gimana ya, superficial itu ibaratnya nggak asli, nggak otentik gitu ya. Atau ada nih sifat-sifat tertutup dari kamu ya, kamu mungkin ragu atau takut orang lain menilai kamu seperti ini seperti itu gitu ya. Lebih seperti everything is like nice outside gitu, tapi di dalam belum tentu gitu. Nah, itu yang saya lihat di Aquarius ya di tahun ini ya. Ini bisa vice versa ya. Saya nggak mengatakan Aquarius semua seperti itu, bisa jadi orang atau situasi yang dealing dengan kamu nih. Ya. Oke, saya akan buka spiritual guidance kamu ya. Renewal, the moon, dan juga the magician. Ya, wow. Renewal di sini, reviewing the past with compassion and forgiveness. Time to head in a new direction. Clarity on your life purpose in your heart. I'm so sorry. Oh my god. Ternyata dari tadi nggak nampak ya. Ya, ini dia nih. Nanti saya akan review lagi ya. Ya, review, saya terlalu konsentrasi untuk ini readingan ini ya, hingga saya melupakan kameranya. Oke, reviewing the past with compassion and forgiveness. Time to head in a new direction. Clarity on your life purpose in your heart. You know what to do. Ya, selalu lah review ya hal-hal yang terjadi di masa lampau. Kenapa misalnya situasi A terjadi menimpa kamu gitu ya, pasti ada penyebabnya. Apa itu gitu. Ada mungkin beberapa hal dari itu yang tidak bisa kamu terima, tapi belajarlah untuk memaafkan kan gitu. Atau sehingga kamu bisa menyeimbangkan energi kamu supaya nggak emosian terus ya. So, menurut saya ini energi the moon di sini ya, the tower dan juga the hangman di sini mempengaruhi keberuntungan kamu ya. Di awal tahun ini bagus banget ya, tapi menjelang bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini agak berat ini tantangannya ya. Oke, ada the moon ya. Listen to your intuition and pay attention to signs from the divine. Unnecessary worry, let go of your fears. Revelation that will make everything clear ya. Dengarkan kata hati kamu dan perhatikan sinyal-sinyal dari pesan-pesan dari spiritual guidance kamu. Bisa berupa pesan fisik ya kan. Jangan terlalu banyak khawatir lah mengenai keuangan atau stabilitas hubungan kamu dengan seseorang ya. Ya, walaupun udah menikah, kadang kan kita khawatir juga hubungan kita dengan pasangan kita ini stabil nggak ya sampai tua gitu ya. Atau posisi kamu yang sekarang masih single tapi belum menikah, atau situasi pekerjaan kamu yang menurut kamu masih mengkhawatirkan ya. Tapi spiritual guidance kamu mengatakan jangan terlalu banyak khawatir. Lepaskan kekhawatiran kamu ya. Ketika kamu terlalu banyak khawatir, ini malah makin banyak nanti energi negatif yang datang ya kan. Man is what you think ya kan gitu. Manusia adalah apa yang dipikirkannya. Terus seperti bisa jadi kamu terlalu khawatir apa nih kata teman-teman sama kamu, jadi kamu menutup diri ya, manis-manisnya aja ditunjukkan di luar gitu ya, padahal di dalam sakit gitu ya. Ya, jangan seperti itu. Saya minta maaf ya, agak saya jeda gara-gara ada ribut dari luar. Ya, untuk yang ketiga ada the magician. Magic is alive in your life. What you need to be a success will manifest if you believe it. You can do it. Ya, ada itu magic gitu ya. Sesuatu yang amazing bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita percaya terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan kita berpasrah terhadap semesta,
percaya bahwa semesta dan Tuhan Allah akan menyertai usaha-usaha perjalanan kita menuju kesuksesan. Ya bisa jadi kamu khawatir ya kan, apa nanti kata temanku kalau misalnya aku begini begitu ya. Ya udahlah, daripada mereka berpikir yang banyak yang macam-macam, lebih bagus ikuti aja lah cara pandang dari grup pertemanan ini. Jangan begitu juga gitu ya kan ya. Atau kamu memiliki ide atau kreativitas yang ingin kamu wujudkan ya, tapi kamu khawatir apa kata orang banyak. Kamu pengen jadi content creator tapi kurang terbuka gitu ya, kurang bisa mengekspresikan diri karena khawatir apa kata orang gitu ya. Kadang gini, kekhawatiran ini yang menghambat kita jadi kurang berekspresi, atau malah kita jadi malas untuk memulai sesuatu kegiatan gitu ya, karena terlalu banyak khawatirnya. Udah jadi stagnan, jadi berhenti, jadi pasif, hasil ya nggak ada rezeki kan gitu. Dan ada ini pepatah yang saya dengar ya, saya baca juga nih dari YouTube, bukan pepatah, lebih ke komen aja sih. Kalau kita sedikit memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang itu sebenarnya nggak ada gitu mengenai kita gitu. Kita itu pasti akan lebih ekspresif. Tapi kalau kita memikirkan orang lain ini mikirnya macam-macam nih gitu ya, anggap aja orang lain itu tetap pernah memikirkan kamu gitu. Kalau kamu menganggap orang terlalu banyak memikirkan kamu akan semakin menghambat diri kreativitas kamu tadi gitu, semakin kurang percaya diri. Ya. Oke, saya akan membuka di sini beberapa notes seperti yang saya katakan tadi ya. Kebanyakan ngomong nih jadinya. Oke. Untuk Aqua ya agak banyak nih ya. Ya. Ada orang tua, ya orang tua. Bisa jadi kamu di sini ada ini orang tua nih yang nggak support kamu, bisa jadi, atau kamu yang nggak support orang tua kamu ya. Ada janda, beberapa di antara kamu ada yang janda, netral ya. Saya bagi menjadi 3, netral. Ada khawatir, ini negatif. Ya, ada tua, netral. Sensitif, peka, ini bagus dalam hal pencarian atau penggalian talenta ya dari subconsciousness. Suci, bersih, bagus banget ini. Pelupa. Beberapa di antara kamu pelupa. Malas, wow. Jangan jadi malas gitu. Pelakor. Kok ada pula ini pelakor di sini. Tertutup ya, seperti yang saya katakan tadi. Jangan tertutup. Angkuh, ini nggak bagus ya. Dan cemburu, wow. Kreatif, bagus ya. Meditasi, ini bagus banget. Ada kesempatan ya. Materi, kalau saya melihat ini materi lebih netral ya. Prioritas, rentan ya. Rentan ini energinya di sini rentan ya, emosional ya, kesadaran ya, dibutuhkan kesadaran di sini ya. Sabar, harus sabar juga. Ada mandiri ya, berapa di antara kamu ada yang mandiri nih ya. Orang ketiga ya. Ada pelakor, orang ketiga, ini kayaknya sinkron nih, pelakor untuk orang ketiga ini bisa jadi pasangan kamu ya. Oke, ada mata-mata ya. Wow, ini ada yang memata-matai ini mungkin ya, mata-matai kamu atau kamu yang memata-matai orang. Ada pelarian ya, ada bentuk pelarian. Bisa jadi ini kurang puas atau entahlah ya kenapa terjadi ada pelarian di sini, kegiatan yang bisa jadi ini nggak positif ya. Oke, ada seimbang ini ya, bagus. Terkenal ya, ada beberapa di antara kamu bisa jadi terkenal nih di kalangan pertemanan gitu ya, atau sebagai content creator kamu terkenal. Oke, ada gambling kayaknya nggak positif ya. Sport, bagus untuk kesehatan. Duda, wow, duda, ada duda nih. Cinta sejati, wow. Ingkar janji, ini nggak bagus ya. Penuh waktu,
penuh waktu ini lebih netral ya. Bisa jadi kamu adalah seorang istri atau kamu pengusaha dari rumah online gitu ya, punya banyak waktu, tapi kamu memiliki banyak uang juga gitu. Wow, ini enak banget nih. Seorang investor punya banyak waktu, punya banyak uang gitu ya. Sleep investor, ada konsisten, ya, ada attraction, bagus. Ada kasar, wow. Ada jati diri, ya. Oke, bisa jadi ini ya. Ini bisa dicocok-cocokkan. Ya, bisa jadi beberapa di antara kamu di dalam hubungan kamu dengan seseorang di sini, bisa jadi ini seseorang ini udah lebih tua dari kamu, bisa jadi ini duda atau janda, atau bisa jadi ini orang tua ya. Ini erat kaitannya dengan materi ini sepertinya ya. Butuh waktu yang full ini bersama dengan mereka, ini bisa jadi ya. Tapi di satu sisi ya bisa jadi ini orang-orang yang tua tadi ini pelupa, lupa gitu. Ya, atau bisa jadi kamu yang memiliki energi ini ya, pelupa gitu. Ya, dan ada semacam kesadaran yang kamu dapatkan ya mengenai cinta sejati ya, atau mengenai jati diri kamu ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan cinta sejati ya? Karena saya ngelihat di sini ada semacam sensitif atau peka. Mungkin kamu mendapatkan pesan dari alam bawah sadar kamu dan kamu tersadar, dan kamu ingin setelah melewati meditasi ya, kamu memperoleh energi yang seimbang, dan kamu sepertinya melakukan sport, bisa jadi yoga ya kan ya, dan ingin konsisten menjadi orang yang sabar atau berada pada hubungan yang kamu anggap ini adalah cinta sejati kamu ya. Dan beberapa di antara kamu bisa jadi ya ada yang memata-matai kamu, atau ada yang ingkar janji sama kamu, atau kamu yang ingkar janji gitu. Atau pasangan kamu bisa khawatir sama kamu dan dia memata-matai kamu, dia takut kalau kamu itu melakukan pelarian ya, jadi menghadirkan orang ketiga atau ya semacam itu ya. Bisa jadi pasangan kamu ini cemburu ya, takut terjadi sesuatu hal terjadi di hubungan ini. Ada semacam tindakan atau hal-hal yang membuat hubungan ini rentan, atau bidang yang kamu geluti rentan. Ini erat kaitannya dengan pelakor ya, orang ketiga ya. Bisa jadi ini erat kaitannya pelakor dengan orang tua janda ya. Ya, kamu cocokkan sendiri lah kira-kira gimana gitu ya. Oke. Ini untuk kartu yang nggak nampak tadi ya, yang saya jelaskan di sini ya. Ada the moon nih, situasi emosional kamu yang nggak stabil, dan ada energi yang bertumbuh dari dalam diri kamu ini untuk Eight of Pentacles, dimana kamu senantiasa belajar, bekerja keras di sini, menggali atau mengasah kemampuan skill kamu di dalam bekerja. Ada yang menempuh pendidikan juga ini ya, saya tambahkan lagi. Ada yang mengikuti seminar seperti pengembangan diri ya. Dan ya kamu bertumbuh menjadi orang yang rasional di sini, energinya seimbang, balance ya energinya di sini. Dan ini membawa perubahan atau membawa kesempatan bagi kamu untuk memutar roda keberuntungan ini berpihak ke kamu ya. Tapi tergantung dari kamu nge-push roda ini, keberuntungan ini sesuai dengan energi yang proporsional atau tidak gitu. Terlalu banyak juga kan bakalan kenceng banget dia gitu ya, bisa jadi roboh, atau ya nggak kena di spotnya gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu lemah juga kadang enggak juga gitu ya. Memang harus sesuai dengan proporsionalnya, kena bidikan gitu ya. Ya. Dan untuk the star-nya ini adalah harapan-harapan ya. Tetap kalau yang namanya hidup itu ya memang bagus ya. Kalaupun misalnya kita dihadapkan pada tantangan-tantangan, jatuh ya, down, memulai hubungan yang baru atau membuka lembaran baru lagi gitu ya, dihadapkan pada situasi emosional yang labil ya. Tapi doa-doa yang positif itu tetaplah panjatkan di dalam kehidupan kamu, supaya yang positif
hadir gitu ya. Kalaupun misalnya ada orang-orang nih yang berusaha nikam kamu dari belakang untuk five of wands-nya nih, ada semacam drama, manipulasi, ada semacam fake friends ya, teman-teman yang fake gitu ya. Ya, tetaplah menjadi diri sendiri ya, terbuka gitu ya. Jangan menjadi bagian dari orang-orang yang fake juga menurut saya di sini gitu. Ya, karena kalau kamu menjadi orang yang fake, kamu juga akan menarik teman-teman atau energi yang fake juga di dalam kehidupan kamu. Tapi ketika kamu menjadi seseorang yang real, yang otentik, maka orang yang mencintai kamu itu juga adalah orang yang menerima kamu apa adanya. Gitu. Ya, karena ini show the world the real you. Saya melihat kalau kamu itu di tahun ini terbuka ini terhadap lembaran baru di mana kamu ingin menjadi diri kamu yang seutuhnya, yang original dan otentik. Ya, bagus banget nih. Ya, banyak panjang banget nih ceritanya itu ya. Semoga ini bermanfaat untuk aku. Bila kamu ngerasa ini cocok, jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat untuk aku dan semoga berbahagia. Sampai jumpa. Bye bye.